Persib Bandung berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah tim terbaik di paruh musim Liga 1 2005-2006. Tapi di video kali ini kita nggak akan spesifik membahas tentang Persib. Kita mau review sepanjang half season ini bagaimana secara general performa dari masing-masing tim yang ada di Liga 1. Kita akan pakai, lagi-lagi sama seperti video kemarin, kita akan pakai data-data dari SofaScore yang kita olah di sini sehingga bisa sedikit menggambarkan nih performa dari masing-masing tim itu seperti apa. Tentu kita nggak akan bahas semua tim secara detail ya. Kita akan nanti ada tabel, ada grafik yang bisa kita tunjukkan untuk melihat bagaimana sih perbandingan antara satu tim dengan tim-tim yang lain. Gitu. Nah, kalau dari data-data yang ada, lagi-lagi dari SofaScore ya, lalu diolah, kelihatan bahwa memang dua tim ini, Persib dan Persija, on another level kalau bahasa kita ya. Jadi karena dia ada di kuadran atas yang pojok kanan atas banget lah gitu. Nah itu menunjukkan bahwa secara penyerangan mereka berhasil menciptakan kualitas serangan yang bagus, menciptakan peluang yang bagus, sekaligus menghambat tim lawan untuk menciptakan peluang yang bagus. Jadi penyerangannya oke, pertahanannya oke gitu. Yang menarik lagi kelihatan di sini adalah di sisi Borneo. Borneo penciptaan peluangnya bagus, dia ada di atas gitu ya. Jadi kalau dari grafik ini tuh semakin ke atas, kualitas peluang yang diciptakan semakin bagus, terus semakin ke kanan, pertahanan yang dilakukan untuk menghambat tim lawan menciptakan peluang itu lebih bagus juga. Nah di sini Borneo ada di atas tapi dia agak ke tengah. Nah dari XG dan XGA ini bisa juga dibuat yang namanya Justice Table. Kalau kata bukunya XGenius, buku yang banyak membahas tentang XG, ada yang namanya Justice Table atau klasemen yang lebih adil gitu. Karena yang dilihat adalah performa bukan hasil. Bukan berarti yang klasemen sekarang itu tidak menunjukkan yang sebenarnya ya. Maksudnya itu dalam menganalisa sebuah tim akan lebih cocok kalau yang dilihat adalah performa ketimbang resultnya gitu. Jadi dari data XG dan XGA tadi bisa dibuat yang namanya expected points. Jadi dalam setiap pertandingan, setiap tim yang ya dari dalam pertandingan tersebut kan pasti punya peluangnya masing-masing gitu ya. Peluang itu ada nilainya, dijumlahkan. Dari data XG XGA tadi bisa dihitung nih probabilitas Persib nyetak 0 golnya berapa, 1 golnya berapa, 2 golnya berapa, 3 golnya berapa. Terus lawannya juga bisa dilihat, akhirnya digabungkan nanti bisa ketahuan probabilitas menangnya tim tuan rumah berapa, tim tamu berapa. Dari situ bisa dihitung juga expected point-nya seperti apa. Ada rumusnya. Pada intinya udah kita hitung expected points untuk semua tim yang ada di Liga 1, 18 tim tersebut. Lalu kita buat klasemen dan berdasarkan data Justice Table tadi kelihatan nih secara performa ada sedikit perbedaan lah sama klasemen yang ada sekarang walaupun tidak berbeda jauh. Yang paling kelihatan adalah ya terbukti ya dari data XG XGA tadi semakin jelas bahwa Persib dan Persija itu ada di level yang berbeda. Jadi dua tim ini dibanding peringkat ketiga Borneo itu bedanya sampai sekitar 7 poin. Jadi cukup signifikan juga nih perbedaannya. Nah secara keseluruhan kalau kita lihat Justice Table-nya di Liga 1 setengah musim ini gitu ya, terbukti kenapa Liga 1 dibilang liga paling kompetitif di dunia gitu ya. Jadi kelihatan 1-2-nya tadi beda sendiri tuh on another level. Nah yang menarik peringkat 4 sampai 15 itu kurang lebih hanya dibedakan 4 atau 5 poin. Jadi memang kompetitif sekali nih peringkat 4 sampai 15 dan sisanya 3 peringkat terbawah itu juga agak jauh dari yang lainnya. Kurang lebih mirip juga sama hasil di klasemen. Paling bawahnya ada Semen Padang, Persis, dan yang menarik di sini justru secara performa yang penampilannya paling kurang gitu ya adalah PSBS. Padahal kalau di klasemen paling bawahnya Persijap gitu ya. Jadi kalau menurut expected points-nya tuh Persijap harusnya dapat 21 poin, tapi di sini cuma dapat 9 poin. Jadi ini Justiciable ini nggak untuk nggak untuk membuktikan bahwa Persib harusnya cuma dapat 32 atau 33 poin. Bukan, ini kita lihat aja secara gambarannya gitu ya, perbandingan antara tim tersebut dengan tim-tim yang lain secara performa seperti apa. Nah, yang menarik yang Borneo tadi ya, jadi kelihatan Borneo itu memang seperti dari grafik XG XGA tadi, secara penyerangan cukup bagus. XG-nya dia itu peringkat kedua di bawahnya Persib dengan 32,15, Borneo-nya 31,81, bahkan lebih baik daripada Persija sebenarnya. Nah tapi pertahanannya nih Borneo kalau hitungan XGA-nya itu harusnya kebobolan 26 gol dan itu buruk lah ya gitu dibandingkan tim-tim yang lain. Nah itu yang perlu menjadi catatan dari Borneo adalah bagaimana mereka memperkuat sisi pertahanan di putaran kedua ini. Jadi nggak bisa lagi mengandalkan kegemilangan Nadeo, tapi secara sistem juga harus
ditingkatkan lagi bagaimana dalam membangun sistem pertahanan yang kokoh. Itu kelihatan dari defensive performance-nya nih. Di sini kita lihat, kita urutkan berdasarkan total tendangan yang dihadapi. Jadi total tendangan yang lawan kepada tim ini gitu. Persija di peringkat pertama, dan di sini kelihatan Borneo itu ada di peringkat berapa? Peringkat 13 atau 14 gitu ya Borneo, karena ada banyak tendangan yang berhasil dilakukan ke gawangnya Borneo gitu. Secara on target pun dibandingkan Persib dan Persija lumayan jauh nih. Borneo kena 71 shot on target, Persija cuman 46 dan 51. Jadi kalau Borneo-nya itu mau masuk ke levelnya Persib dan Persija, sisi pertahanannya yang harus di-upgrade gitu. Nah, di sini kelihatan jadi Borneo itu harusnya kebobolannya 26 gol, tapi realnya kebobolan 16 gol. Jadi ada 10 gol yang berhasil dihalau oleh kegemilangan dari kiper atau individual performance dari back-backnya Borneo FC gitu. Setelah kita bandingkan XG dan XGA, kita juga melihat dari Justice Table, kita juga mau melihat dari perbandingan antara XG dengan ball possession, rata-rata ball possession dari setiap tim untuk menunjukkan bahwa ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya antara ball possession sama XG. Kalau dilihat di sini sih sebenarnya kurang lebih ada ya, karena kelihatan semakin banyak memegang bola, kemungkinan untuk dapat XG yang tinggi itu lebih memungkinkan gitu. Di sini kelihatan ada 4 kuadran, yang kanan atas itu dominan dalam penguasaan bola dan menghasilkan XG yang tinggi, artinya bawa bolanya banyak dan itu terkonversi menjadi peluang. Sedangkan di atas kiri dia possessionnya kurang gitu ya, tapi XG-nya tinggi, artinya apa? Dia bermain cenderung lebih direct, jadi nggak dalam melakukan build up, nggak banyak pegang bola, langsung direct ke depan, cari peluang. Nah di kuadran ini cuma ada Arema, itu pun mendekati ke tengah gitu ya, jadi untuk berharap dengan ball possession yang rendah untuk menghasilkan XG yang tinggi itu agak nggak mungkin sebenarnya. Jadi buat yang ball possessionnya masih kurang nih, perlu juga bagaimana meningkatkan performa timnya agar lebih percaya diri dalam memegang bola gitu ya. Nah, di kuadran yang kiri bawah ini adalah yang secara penguasaan bola rendah, XG-nya juga rendah. Ini mau direct juga boleh. Nah, tapi konsepnya mungkin harus lebih jelas. Ketika dapat bola dari lawan, directnya itu dikasih kemana? Ke playmaker dulu kah? Apa langsung ke sayap gitu, atau langsung ke target man misalkan. Nah, yang menarik di sini di sisi kanan bawah ya, dia dominan dalam penguasaan bola tapi tidak terlalu efektif dalam menciptakan peluang. Di sini yang paling dominan dan ini adalah PSIM. PSIM kita tahu ya punya 2 playmaker lah kurang lebih, ada Ezekiel Vidal dan juga Ze Valente, yang dua-duanya itu karakternya playmaker sebenarnya. Walaupun Ezekiel Vidalnya banyak bermain di sisi sayap, tapi dia juga kuat dalam memegang bola. Jadi PSIM memang seperti bermain dengan 2 playmaker. Jadi kuat banget tuh dalam menguasai bola. Nah, cuma yang menjadi PR bagi PSIM adalah ketika bolanya udah dapat, banyak dia dapat, bagaimana membuat peluangnya menjadi lebih berbahaya. Nah, di kanan atas yang paling banyak diisi memang tim-tim yang ya langganan ya, ada Persija yang secara penguasaan bola sangat kuat, nomor 1 di Liga 1. Ada juga Dewa United nih, penguasaan bolanya juga cukup bagus secara XG. Nah ya, Dewa United juga kita tahu ya, ada Mesidoro, ada Marukawa gitu ya, yang memang pemain-pemain yang kuat dalam memegang bola. Nah itu nanti perlu dilihat lagi penciptaan peluang itu yang kurang itu apa sih. Nah yang menarik ya, kita bahas Persib sedikit. Persib itu secara penguasaan bola hampir ada di rata-rata gitu ya, nggak terlalu mencolok banget. Tapi dalam ciptaan peluang Persib itu nomor 1. Itu yang kita bahas pada analisa Persib melawan Persija kemarin. Persib itu bermain lebih efektif. Jadi dalam menyerang itu Persib tidak akan melakukan eksekusi sebelum ada di posisi yang berbahaya gitu. Jadi milih-milih lah. Kayaknya Bojan juga termasuk pelatih yang percaya dengan filosofi XG itu sendiri gitu. Jadi daripada kita banyak melakukan tendangan spekulasi, lebih baik dirancang aja serangannya yang matang. Ketika bolanya ada di posisi yang berbahaya baru dilakukan eksekusi. Itu juga kelihatan sebenarnya kasat mata dari permainan Persib. Jarang sekali pemain Persib melakukan tendangan-tendangan jarak jauh. Walaupun ada juga ya gol jarak jauh dari pemain kayak Lucho gitu. Tapi mereka memang milih-milih dalam melakukan tendangan langsung tuh nggak akan banyak melakukan tendangan. Kalau dirasa ini kemungkinan golnya kecil nih, dia tidak akan melakukan eksekusi. Kelihatan juga nih dari total shotsnya Persib. Walaupun kalau dibandingkan 18 tim yang lain masih cukup tinggi gitu ya. Ya tapi mungkin kan levelnya juga berbeda gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang selevel nih sama Persija,
bedanya jauh. Persija 272 tendangan, Persib cuma 242 tendangan. Nah itu mengkhawatirkan nggak nih buat Persib yang jarang melakukan tendangan jarak jauh itu? Apakah karena memang kelemahan pemain Persib dalam melakukan tendangan, atau memang sengaja emang instruksinya harus dipikir lah ya gitu. Itu juga mungkin jadi alasan kenapa ketika lawan Persija kita ingat ya, ada beberapa momen di mana Tom Haye udah ada di luar kotak penalti di tengah nih, kok nggak di shoot gitu. Mungkin kita lihat yang di luar kotak penalti, coba aja padahal mah gitu. Nah tapi mungkin Tom Haye yang IQ sepak bolanya tinggi gitu ya, dia udah tahu ini tuh kemungkinan golnya rendah, entah itu di blok, entah itu tendangannya kalaupun on target itu mudah ditangkap atau seperti apa, dia pasti punya kalkulasi jadi kalau menurut dia ini kemungkinan golnya kurang, ya nggak akan di shoot gitu. Nah itu jadi alasan kenapa para pemain Persib jarang melakukan tendangan-tendangan yang spekulatif gitu. Memang pada akhirnya secara dibandingkan goal score dan XG, Persib itu rendah, minusnya minus 5 gitu. Harusnya Persib menciptakan 32 atau 33 gol, sekarang cuman 27 gitu ya. Tapi kita harus ingat juga Persib itu adalah tim yang 4 kali gagal penalti. Kalau 4-4-nya masuk kan 31 gitu ya, nggak terlalu jauh dari XG-nya Persib gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa skema penyerangan Persib masih kurang bagus, nggak juga, karena XG-nya tinggi gitu ya. Eksekusinya dibilang rendah juga belum tentu, ada parameter lain seperti XGOT atau apa untuk melihat bagaimana eksekusi striker-striker Persib. Apakah eksekusinya udah bagus tapi kipernya yang jago, atau memang eksekusinya jelek gitu. Nah itu kita bahas di video berikutnya ya, kita analisa striker Persib gitu. Itu kelihatan juga dari Persib walaupun shotsnya beda jauh ya sama Persija, tapi on targetnya, persentase on targetnya Persib itu paling tinggi di Liga 1 sekarang. Itu menandakan lah ya, pokoknya dari 242 tendangan 97-nya on target, itu paling tinggi di Liga 1 gitu ya. Persib ini bermainnya itu memang kolektif gitu. Kelihatannya dari mana? Dari player of the match. Jadi setiap pertandingan kan ada man of the match lah ya. Nah itu Persib itu dibandingkan dengan Borneo dan Persija yang yang sering dapat itu, kalau Borneo kalau nggak Peralta, Juan Villa. Kalau Persija itu kalau nggak Alano, Maxwell gitu. Nah Persib itu lebih variatif gitu yang dapatnya itu. Beckham 3 kali, Haye 2 kali, Barba 2 kali, Teja 2 kali, Ramon, Lucho, Klok, Matrikardi masing-masing 1 kali. Total Persib itu tim yang paling banyak dapat man of the match bareng sama Borneo 13, lalu Malut dan Persita dengan 12, lalu Persija, PSIM 11, dan Persebaya dengan 10. Itu yang paling banyaknya. Yang menyamai kolektivitas Persib itu adalah Persita yang player of the match itu ganti-gantian gitu. Jadi memang plus minus ya pada akhirnya. Contohnya ya kalau kayak Borneo, Persija, serangannya itu udah jelas mengandalkan Peralta dan Juan Villa, Alano dan Maxwell di Persija gitu ya. Pokoknya diprioritaskan ke 2 pemain tersebut, dan pemain-pemain tersebut memang perform juga gitu ya, sehingga identitas serangannya Persija juga dan Borneo ya mungkin lebih jelas gitu. Setelah ini bola akan diarahkan kemana, pemain juga jadi nggak bingung gitu ya, udah tahu harus kemana gitu ya. Tapi ketika pemain-pemain tersebut dimatikan, ya contohnya ketika Borneo dan Persija tandang ke Persib ya, pada saat melawan Borneo, Juan Villa dan Peralta berhasil dimatikan, Borneo-nya seolah tanpa solusi gitu. Kemarin juga waktu Persija dengan Persib, walaupun Persija bermain dengan 10 pemain ya, tapi kelihatan setelah itu pun Persija memang sangat mengandalkan Alano-nya free roll gitu ya. Apalagi ketika Maxwell sudah diganti ya, benar-benar hanya mengandalkan Alano aja, nggak ada nih solusi lain yang lebih variatif lah gitu. Itu mungkin bisa jadi catatan tim analisis masing-masing tim juga gitu. Nah kalau Persib, jangankan andalannya siapa gitu ya, kadang yang mainnya siapa aja suka berganti-ganti. Yang udah kekunci kan biasanya sayap kanan William Barros, tapi William Barros pun nggak bisa dibilang pemain paling jagonya di Persib gitu. Apalagi dia sering membantu ke sisi pertahanan gitu ya. Jadi kadang buat tim lawan juga bingung mau jaga siapa. Ada yang bilang otak permainannya Tom Haye. Ketika Tom Haye-nya dikunci, Beckham-nya bisa keluar sebagai solusi peluang gitu. Review di video kali ini tidak menjadi patokan apa-apa, tapi bisa menjadi semacam benchmark lah nanti si tim ini nanti di paruh keduanya seperti apa, bisa kita bandingkan dengan di paruh pertamanya seperti ini gitu permainannya. Jadi terus seperti musim kemarin ada yang namanya kuda hitam. Kalau musim kemarin Dewa United nih putaran ke-1 dia kalau nggak salah ke-11 gitu ya.
Tapi di putaran kedua seolah-olah kayak nggak bisa kalah gitu sampai akhirnya dia ada di posisi kedua. Nah di sini juga banyak yang memprediksi tim-tim seperti Persebaya, seperti Bali United, seperti Persik Kediri atau Persita gitu ya akan mengganggu papan atas. Itu kita lihat juga seperti apa mulai dari bursa transfer pemain ini gitu ya. Di sini kita nggak akan membahas gosip-gosip seputar rumor pemain gitu ya, karena kalau saya lihat nanti aja kalau udah diumumkan baru kita bahas akan seperti apa sih permainannya gitu. Oke. Jadi itu aja video kali ini, tidak ada match analysis karena pertandingannya juga tidak ada, jadi kita isi sama yang seperti ini ya. Kita coba buat data statistik, kita olah dan kita tampilkan gitu, walaupun masih sangat terbatas karena ini saya ngambil dari SofaScore-nya pun manual, jadi benar-benar dilihat pertandingan ini XG-nya sekian, saya tulis di Excel kurang lebih seperti itu ya, karena ya untuk mendapatkan data statistik yang paripurna di Indonesia ini kan ya sulit juga ya, jadi mau nggak mau ya akhirnya cara saya seperti ini. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan gambaran tentang tim-tim yang ada di Liga 1, terutama Persib ya, karena fokus utama kita Persib sebagai bobotoh gitu ya, tapi tetap dengan objektivitas gitu, nggak yang karena bobotoh jadi mendukung buta Persib terus istilahnya merendahkan tim yang lain, nggak juga. Saya lagi belajar menjadi data analis, jadi kita coba berbicara by data. Itu aja, terima kasih.